Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kristianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua, para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya masih berada di wilayah Kecamatan Kerak, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan saat ini saya akan menunjukkan suatu peninggalan yang sangat bersejarah di Kecamatan Kerak, yaitu sebuah jembatan peninggalan dari masa kolonial Belanda yang terletak di area Bukit Ngipeng yang berada di Kerak ini. Penasaran kan? Saya akan membalik kamera ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat mengerti jembatan apakah yang saya maksudkan ini. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, inilah begitu indahnya kawasan perbukitan yang berada di Kecamatan Kerak, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwasannya Kabupaten Tuban selain memiliki kawasan pantai utara yang sangat begitu indah, tentunya Kabupaten Tuban ini memiliki kawasan pegunungan Kendeng Utara yang membentang dari utara, selatan, timur, dan barat, teman-teman. Dan kawasan perbukitan Kendeng Utara ini sejak zaman kolonial Belanda dahulu itu banyak diincar mineral-mineralnya, dan puji Tuhan teman-teman, Kabupaten Tuban merupakan suatu penghasil pasir silika berkualitas nomor 1 di dunia, dan pasir silika atau kuarsa itu sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi industri elektronika sebagai bahan dasar utama semikonduktor, teman-teman. Dan selain memiliki tambang pasir kuarsa yang sangat terkenal sejak zaman kolonial Belanda dahulu, Kabupaten Tuban itu juga memiliki kawasan hutan tropis yang sangat begitu subur, dan tentunya kayu jati yang ada di negara Republik Indonesia ini itu kualitasnya nomor 1 di dunia, dan harganya itu sangat luar biasa mahal, teman-teman, pada masanya hingga saat ini, teman-teman. Dan maka sejak zaman kolonial Belanda dahulu, teman-teman, kayu jati itu diekspor ke seluruh pelosok dunia dan juga diolah sebagai kerajinan mebel juga, teman-teman, oleh para pengusaha-pengusaha pada zaman kolonial Belanda. Ya, salah satu buktinya jika saya mengatakan bahwasanya kayu jati yang ada di negara Republik Indonesia ini itu sejak zaman kolonial Belanda dahulu itu dieksploitasi besar-besaran, itu ya karena kita perlu ketahui di Kabupaten Tuban, khususnya di Kecamatan Kerak ini, itu terdapat di jembatan yang sangat bersejarah, yaitu jembatan perhutani, teman-teman. Ya, inilah di depan kalian ini adalah jembatan perhutani. Kayu jati itu dari desa Pagasan itu diangkut menggunakan truk menuju ke arah TPK Kerak yang berada di pusat kota Kerak, teman-teman. Nah, salah satu buktinya perlu kalian ketahui di depan kalian semua ini adalah bukti bahwasannya sejak zaman kolonial Belanda dahulu, kawasan Kerak ini itu hutan jatinya itu banyak diambil oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu untuk dijual dan diolah menjadi kerajinan mebel sebagai furniture yang
berkelas mewah pada masanya. Dan tentunya teman-teman, itu kayu jati juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar lokomotif uap pada dunia perkeretaapian, kereta api uap pada masanya teman-teman. Saya terus terang berada di sini itu ya was-was juga teman-teman, karena saya itu jujur sendirian dari dulu. Saya komat kamit dari tadi, saya berbicara itu saya bingung mau berbicara apa kepada kalian semua. Tetapi ya inilah teman-teman resiko kalau berusukan di daerah-daerah terpencil yang belum saya ketahui literatur daerah tersebut, dan saya bukan warga Kecamatan Kerek. Itu yang sangat menantang adrenalin saya dalam menyajikan konten edukasi untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Terlihat kan teman-teman, kalau melihat pondasi jembatan ini teman-teman, ini sudah pasti peninggalan dari masa kolonial Belanda dahulu teman-teman. Terlihat batunya itu disusun secara rapi dan padat sekali ini teman-teman. Batu yang menjadi salah satu bagian dari struktur jembatan ini itu sangat rapi sekali. Dan mengapa kok bangunan-bangunan pada zaman kolonial Belanda dahulu itu kuat-kuat teman-teman? Karena ya takarannya pas, semennya sekian, batunya jenisnya ini itu pas semua sesuai dengan datasheet yang diberikan oleh arsitek pada zaman dahulu teman-teman. Itu sesuai pas takarannya, makanya kuat-kuat gitu loh. Dan perlu kalian ketahui, saya saat ini berada di tepi jurang ini teman-teman. Kalau saya salah melangkah, saya bisa tergelincir dan masuk ke jurang ini dan mengancam nyawa saya teman-teman. Dan yang bangun ini tenaganya itu siapa? Pertanyaannya, ya kan? Yang bangun ini tenaganya itu pasti diambil dari bangsa kita sendiri, kakek leluhur kita sendiri teman-teman. Para pendahulu-pendahulu kita mengorbankan nyawanya untuk membangun infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi generasi mendatang teman-teman. Kita harus hargai, kita harus hormati jasa-jasa mereka semua teman-teman, dalam membangun suatu infrastruktur yang sangat begitu spektakuler ini. Mereka semua rela berkorban untuk membangun ini teman-teman. Ya, mereka semua itu membangun ini itu bercucuran keringat. Maka dari itu pesan dari saya untuk kalian semua, tetap terus lestarikan cagar budaya bangsa Indonesia ini, tetap terus cinta negara Republik Indonesia ini. Dikarenakan di negara Republik Indonesia ini kita dapat mengetahui bahwasanya kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat teman-teman. Luar biasa spektakuler teman-teman. Ini jurangnya dalamannya itu puluhan meter teman-teman. Gak kebayang dahulu itu kalau bangun ini itu hebat. Tapi puji Tuhan, jembatan ini masih ada hingga saat ini. Ini merupakan salah satu saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia dalam menoreh kemerdekaan bangsa Indonesia. Tadi dulu itu truk-truk
kehutanan itu lewat di atas jembatan ini, dan di sini tidak ada akses kereta lori karena ya perlu kalian ketahui kawasan bukit-bukit di sini tuh sangat terjal sekali dan memiliki kemiringan tebing ngarai itu sangat curam sekali, makanya mustahil ada jalur kereta lori perhutani di sini. Ini jembatan untuk mengangkut, ini jembatan sebagai akses truk-truk kehutanan pada zaman dahulu menuju ke area perhutani pada masa lampau hingga saat ini, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Teman-teman, sebelum saya menutup video persembahan dari saya untuk edisi Kecamatan Kerek ini, saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua, dan saya mohon maaf bila kalian terganggu dengan suara angin sepoi-sepoi yang ada di sini, teman-teman. Saya sekali lagi mohon maaf karena saya bukan makhluk sempurna, saya hanyalah manusia biasa, teman-teman. Teman-teman, terakhir dari saya untuk kalian semua, tetap terus jaga kesehatan, tetap terus waspada di jalan, keluarga Anda menunggu di rumah, dan tentunya teman-teman kita harus tetap cinta terus negara Republik Indonesia ini agar semakin hari negara Republik Indonesia ini tetap jaya selamanya. Dan jangan lupa untuk doakanlah negara Republik Indonesia ini agar semakin hari negara Republik Indonesia ini semakin hari semakin maju dan diberkati oleh Tuhan kita. Tetap senantiasa berdoa setiap saat, dan pada akhirnya saya Yulius Kurniawan Krisyanto dari Kecamatan Kerek melaporkan untuk kalian semua. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.